Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kemudian De Paul mengakui teman-teman, dia bilang bahwa Inter punya 2 atau 3 peluang lebih banyak dibandingkan kami. Akan tetapi ini adalah duel dua tim yang sangat mirip. Dari apa yang saya rasakan di lapangan, menurut saya Inter dan Atletico berada pada level yang sama dengan skema bermain yang mirip. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasa, setelah selesai pertandingan, gua akan bacain statement-statement menarik dari konferensi pers. Tapi sebelumnya teman-teman, ini ada data fakta menarik dari partai melawan Atletico, yaitu statistik pertandingan dari penyerang andalan mereka, Griezmann. Wah, ini kacau banget. Tentu saja Griezmann mencetak 0 gol dan 0 assist karena Atletico tidak mencetak gol sama sekali. Tetapi ternyata di luar itu, Griezmann juga mencetak 0 shot on target, 0 shot off target, kemudian tidak ada dribble komplit sama sekali dari 2 percobaan, kemudian 0 akurat crosses, jadi tidak ada crossing yang akurat teman-teman. Kemudian dia juga 0 aerial won dari 1 kali percobaan, dia tidak pernah menang duel udara, lalu membuat 2 kali pelanggaran dan kehilangan bola sebanyak 12 kali. Gila teman-teman, Griezmann tidak berkutik di leg pertama melawan Inter. Kalau teman-teman perhatikan gaya bermainnya Griezmann, dia lebih banyak menyerang melalui sisi kanan atau di sisi kiri pertahanan kita. Artinya Griezmann banyak berduel dengan Bastoni. Sedangkan Bastoni sendiri di partai lawan Atletico selama 90 menit dia aktif membantu serangan ya, maju mundur. Artinya teman-teman, Bastoni di leg pertama ngantongin Griezmann sambil aktif membantu serangan. Gokil, dia adalah back terbaik Italia sih menurut gue saat ini. Nah, hal menarik lainnya lagi adalah di partai tersebut bukan cuma Bastoni, back kita yang aktif membantu serangan. Pavard juga sangat aktif dan kemudian De Vrij beberapa kali merangsek maju ke depan. Ini artinya teman-teman, lini belakang kita sering kali ditinggal oleh trio center back ya, Pavard, Bastoni dan juga De Vrij. Akan tetapi hal ini tidak membuat Atletico mampu membuat shot on target sekalipun. Luar biasa. Dan menurut Opta, ternyata terakhir kali Inter bermain tanpa terkena 1 shot on target sekalipun di Liga Champions, yaitu di tahun 2026. Wah, gokil. Simone Inzaghi terus mendobrak rekor demi rekor di Inter. Oke deh teman-teman, sekarang gua mau bacain statement-statement menarik dari konferensi pers pasca pertandingan melawan Atletico. Yang pertama dari Arnaud Taufik, dia bilang begini: "Saya turut prihatin pada cedera yang dialami oleh Marcus. Tentu saja saya tidak ingin rekan satu tim terluka. Tetapi di sisi lain ini adalah peluang bagi saya. Disinilah saya harus membuat perbedaan. Pada 2 kesempatan pertama, saya memang gagal, tetapi untungnya di kesempatan ketiga berhasil. Saya persembahkan gol ini untuk seluruh pendukung Inter dan juga keluarga saya yang ada di tribun. Saya sangat senang. Saya merasa para pendukung Inter selalu dekat dengan saya. Ini bukan momen yang mudah bagi saya. Saya pikir malam ini akan berjalan dengan buruk juga. Namun ternyata tidak seburuk itu dan bahkan saya sangat senang. Kami memerlukan performa hebat lainnya di Madrid nanti, tetapi saya pikir kami juga bisa menang di sana." Lalu kemudian Arnaud Taufik menambahkan, "Saya butuh beberapa waktu untuk mengembalikan sentuhan yang saya miliki setelah cedera panjang, dan ini bukanlah momen yang mudah. Tetapi para penggemar selalu mendukung dan dekat dengan saya. Ini adalah momen yang luar biasa bagi saya dan mungkin salah satu yang paling penting dalam karir saya." Lalu kemudian ada statement juga dari Henrik Mkhitaryan, kakek-kakek berusia 84 tahun. Mkhitaryan bilang begini: "Atletico sangat kuat. Mereka memainkan sepak bola bertahan dengan baik. Namun untungnya kami mampu mencetak gol, walaupun cuma 1. Tetapi itu tidak terlalu menjadi masalah. Bahkan sebetulnya tidak terlalu penting untuk menang di malam ini, karena yang paling penting adalah pertandingan di leg kedua nanti. Kami harus bisa memainkan sepak bola kami yang terbaik dan pergi serta menang di Madrid. Kami ingin menuju final lagi di tahun ini juga." Lalu Mkhitaryan menambahkan, dia bilang, "Di babak pertama kami ingin bermain dengan kecepatan tinggi, tetapi ternyata kami malah membuat beberapa kesalahan. Akan tetapi di jeda babak pertama kami mencoba saling berbicara satu sama lain. Kami berusaha untuk saling meyakinkan bahwa kami masih memiliki waktu di 45 menit kedua.
kami seharusnya bisa mencetak gol lebih banyak lagi. Lalu kemudian teman-teman, ini ada statement dari Steven De Vrij, back yang tampil solid ya di partai lawan Atletico. De Vrij bilang begini, kami seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Namun yang lebih luar biasa adalah kami tidak mendapatkan satu shot pun dari mereka. Padahal mereka adalah tim yang kuat. Atletico merupakan tim yang hebat. Kami harus bermain sebagai tim yang solid seperti yang kami lakukan selama ini. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya tentang Arnautovic nih ke De Vrij. Lalu De Vrij bilang begini, kami semua mencintai Arnautovic. Dia memberikan kami banyak bantuan. Dia adalah pemain yang sangat kuat. Kami semua senang untuknya. Lalu berikutnya ada statement dari Carlos Augusto teman-teman, yang masuk di babak kedua menggantikan Di Marco. Augusto bilang begini, ini adalah kemenangan yang sangat berat. Kami seharusnya bisa memanfaatkan peluang dengan lebih baik. Akan ada pertandingan yang sangat sulit nanti di Madrid di leg kedua. Kami tahu itu. Lalu sama seperti De Vrij nih, Augusto ditanya pendapatnya tentang Arnautovic. Augusto bilang begini, dia pria yang luar biasa. Dia berlatih dengan sangat baik. Dia pantas untuk mendapatkannya. Kemudian yang berikutnya teman-teman, ada statement dari kapten kita Lautaro Martinez. Lautaro bilang begini, saya tidak jadi bergabung dengan Atletico, itu merupakan sebuah takdir. Saat itu saya sudah mencapai kesepakatan dengan mereka, tetapi kemudian tidak ada tindakan apa-apa. Dan sekarang saya senang bisa tiba di Inter. Kami sudah sangat matang sejak tahun lalu. Kemudian para pemain baru yang datang juga sangat bagus. Akan tetapi proses penyatuan integrasi dengan pemain-pemain baru setelah terjadinya banyak transfer di musim panas bukanlah mudah. Dan semua yang kami lakukan di sini, proses adaptasi dan penyatuan tim kami mulai dari ruang ganti, bukan di atas lapangan. Lalu kemudian teman-teman, jurnalisnya bertanya ke Lautaro tentang peluang yang dia dapatkan di babak pertama. Itu udah one on one sama kiper ya, dapat umpan dari Thuram, bukannya di shoot langsung, malah ditahan dulu bolanya. Nah, Lautaro menjelaskan nih, ternyata begini, saat itu saya terlalu banyak berpikir. Awalnya saya ingin langsung menembak tendangan first time, tetapi kemudian saya berubah pikiran. Lalu kemudian Lautaro juga ditanya pendapatnya tentang Arnautovic. Lautaro bilang begini, Arnautovic layak mendapatkan gol itu. Dia masuk ke lapangan dengan mentalitas yang tepat. Dia juga berlatih dengan sangat keras dan baik. Saya sangat senang untuknya. Lalu kemudian teman-teman, tentu saja ada statement dari pelatih terbaik di dunia ya, Simone Inzaghi. Dia bilang begini, ada penyesalan karena kami cuma menang 1-0. Tetapi anak-anak tampil luar biasa. Saya juga sangat bahagia untuk Arnautovic. Akan tetapi, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa Arnautovic dan Sanchez memang selalu bekerja keras, selalu berusaha membuat diri mereka bermanfaat untuk tim. Di babak pertama kami bermain bagus, kemudian di babak kedua kami bermain dengan luar biasa. Pergantian pemain yang kami lakukan di babak kedua telah memberikan banyak perubahan positif untuk kami. Carlos Augusto dan Dumfries masuk dan bermain sangat baik. Dan tentu saja tidak lupa bahwa kami masih memiliki Buchanan yang merupakan pemain luar biasa dan telah menunjukkan kemampuan dia di minggu lalu. Pada malam hari ini kita semua telah melihat Inter yang indah. Ini adalah malam yang indah, tetapi ini baru leg pertama. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya tentang kondisi Marcus Thuram. Inzaghi bilang begini, Thuram merasakan kesakitan setelah dia melakukan sprint berduel dengan Witsel. Thuram, kata Inzaghi, akan melakukan cek medis di hari esok. Esok tuh maksudnya hari ini ya teman-teman. Lalu Inzaghi juga bilang bahwa semoga kita tidak kehilangan Thuram dalam waktu yang lama. Akan tetapi di satu sisi ini artinya akan ada lebih banyak peluang bermain untuk Arnautovic dan juga Alexis Sanchez. Arnautovic dan Alexis Sanchez pasti akan mendapatkan menit bermain lebih banyak. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah mereka mempertahankan, melanjutkan karakter yang mereka miliki saat ini. Arnautovic dan Alexis Sanchez selalu memasuki lapangan dengan mentalitas dan karakter yang tepat. Saya tidak pernah meragukan kualitas mereka. Justru saya akan lebih khawatir jika penyerang-penyerang kami tidak mendapatkan banyak peluang. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan, mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Lalu kemudian teman-teman, selain pendapat dari kubu Inter, ada juga nih pendapat dari Atletico Madrid ya. Ini dari Rodrigo De Paul, dia bilang begini, ini adalah pertandingan yang sangat bagus antara kedua tim yang bertarung habis-habisan demi meraih kemenangan.
Dan bahkan bukan Arnaud Taufik saja yang berbahaya. Lautaro Martinez dan Marcus Thuram juga memiliki banyak peluang. Sehingga sebetulnya skor bisa saja berakhir lebih dari 1-0 untuk Inter. Kemudian De Paul mengakui teman-teman, dia bilang bahwa Inter punya 2 atau 3 peluang lebih banyak dibandingkan kami. Akan tetapi ini adalah duel dua tim yang sangat mirip. Dari apa yang saya rasakan di lapangan, menurut saya Inter dan Atletico berada pada level yang sama dengan skema bermain yang mirip. Namun sejujurnya, ini menurut De Paul ya, saya tidak melihat ada hal yang luar biasa dari Inter. Namun pada akhirnya menurut De Paul, gol adalah hal yang terpenting dan itulah yang dicetak oleh Inter. Permainan bagus saja tidaklah cukup. Dan sekarang kami harus mengembalikan keadaan di Metropolitano nanti di leg kedua. Lalu teman-teman, De Paul juga memberikan sedikit analisis pertandingan nih. De Paul bilang begini, Anda tidak bisa selalu bermain dengan tempo yang sama, konsisten sepanjang pertandingan. Kami sebetulnya berusaha untuk mempertahankan level intensitas kami di babak kedua. Namun Inter memiliki keunggulan. Mereka bermain di kandang sendiri dengan pendukungnya yang terus menekan kami. Sehingga menurut De Paul, wajar saja jika mereka perlahan-lahan membuat kami kelelahan. Mereka adalah tim terbaik di Italia saat ini dan wajar jika bermain di kandang sendiri akan membuat mereka akan menjadi lebih kuat lagi. Akan tetapi situasi ini akan terjadi juga pada kami di leg kedua nanti saat bermain di Metropolitano. Mereka mungkin unggul saat ini, tetapi Atletico Madrid yang akan menyelesaikan pertandingan sebagai pemenang. Wede, coba kita lihat nanti ya di leg kedua siapa yang akan lolos. Kemudian yang terakhir teman-teman, ada statement dari pelatih Atletico ya, Diego Simeone. Dia bilang begini, Inter adalah tim yang kuat. Kami memberikan mereka ruang yang terlalu banyak. Kita seharusnya tidak melakukannya. Situasi menjadi sulit ketika Anda memberikan ruang di sisi sayap terlalu lebar untuk Inter melakukan serangan seperti yang kita lihat di pertandingan tadi. Dan bahkan di babak pertama, mereka hampir memanfaatkan kesalahan kami. Mereka adalah tim yang bagus dalam serangan balik. Akan tetapi, di luar detil yang saya sampaikan tadi, tim saya juga telah menunjukkan performa yang bagus. Kami memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol, walaupun pada kenyataannya kami harus pulang dengan selisih 1 gol. Mereka adalah tim yang kuat dan kami harus bekerja sekeras mungkin untuk mengembalikan keadaan di leg kedua nanti. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.